batu gamping, batuan yang berasal dari terumbu karang yang tersedimentasikan. Kemudian sekarang kita naik lagi ke atas, gitu ya. Kita melihat di sini adalah endapan pantai, gitu ya. Kalau teman-teman pernah kemarin yang saya tanya pernah main kemana-mana aja, ada di Pasir Putih, kalau di Basuki di Bangsering, kalau di selatan ada di Pulau Merah. Nah, pasir pantai itu kalau sudah umurnya ribuan atau jutaan tahun akan mengendap seperti yang dijelaskan Mas Abdillah tadi. Gula kalau didiamkan dia mengeras. Nah, ini adalah pasir pantai yang sudah mengeras, gitu ya. Sudah mengeras, kemudian menjadi batu. Oke. Jadi sekarang mungkin ini kita seperti ada di perairan ya, tapi ini bukan laut, ini sungai ya, sama. Ini seperti di pantai kurang lebih 23 juta tahun yang lalu. Jadi tadi komplit ya, dari bawah laut kita menyelam, kemudian mulai snorkeling di terumbu karang, sekarang becek-becekan di pantai sebelum nanti naik gunung. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat juga di sekelilingnya ini banyak sekali lubang-lubang kecil gitu ya. Ada yang memanjang, ada yang bulat-bulat. Nah, itu adalah jejak biota yang bikin rumah di pasir. Biasanya kan ada tuh, apa namanya Mas Abdillah? Kepiting, terus undur-undur. Bisa diamati di sekelilingnya ada yang lubang-lubang. Itu adalah jejak-jejaknya gitu ya. Mungkin Mas Abdillah bisa menambahkan. Ya, jadi tadi udah disinggung ini endapan pantai, kemudian namanya ini batu pasir ya. Jadi batu pasir itu batu yang disusun atas butiran-butiran yang berukuran pasir ya. Makanya kalau nanti dilihat di mikroskop ini ukuran seperti pasir ya, kira-kira di bawah 2 mm lah biasanya ya. Kemudian kita bisa amati juga di sini banyak zona-zona atau garis-garis gitu ya, kemudian diisi mineral atau batuan berwarna putih-putih, ini kan bisa terlihat ya. Nah, ini ciri bahwa ini dulu di laut dangkal, kemudian sekarang terangkat mineral nih, ini yang putih-putih ini. 500 meter Nah, ya, ini minum. Laut ya. Iya. Itu, nah sehingga ada pengangkatan setengah kilometer. Nah, itu kan kalau ada sesuatu yang diangkat masih ada sesuatu yang retak-retak. Nah, retak-retak ini adalah jejak bahwa dia terangkat. Kalau misalkan ini tertutupi oleh sebuah tanah, kemudian tanahnya kemudian tererosi, ini nggak akan pecah-pecah. Jadi bisa kebayang ya, bedanya pengangkatan sama erosi lapisan di atasnya. Tapi kalau ini misalkan di atasnya dulu ada tanah yang setebal 100 meter kemudian tererosi, ini nggak akan pecah-pecah. Nah, tapi karena ini terangkat dari 0 mdpl kemudian naik ke 500 mdpl selama 23 juta tahun, berarti bisa dihitung 1 tahun itu berapa pengangkatannya. Bisa dihitung kan? Ada jarak, ada waktu, berarti ada kecepatan. T sama dengan S per T gitu ya. Jarak dibagi waktu. Itu kan jaraknya 500 meter, waktunya 23 juta tahun. Berarti bisa dihitung per tahun naik berapa milimeter, per tahun naik 1 cm misalkan. Nanti bisa dihitung sendiri. Tapi garis-garis ini menandakan bahwa dia pernah terangkat sehingga dia retak-retak. Karena tertekan, juga tertekan tadi kan, dilipat, diangkat, akhirnya jadi batu yang kuat seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Nah, kemudian apa ini isi-isinya nih? Nih, ada yang nanya nggak? Ada yang berpikiran nggak? Ya. Apa yang putih-putih ini? Apa dilukis apa gimana? Apakah Gitu. ada yang pernah lomba mewarnai di sini? Ataukah dilukis oleh alam? Ataukah ada yang ngecat pas lomba kubusan? Kira-kira kenapa nih? Kok isinya cuma di celah-celah? Ya. Halo? Tidak tahu. Nah, jadi ini salah satu jejak mineralisasi. Jadi tadi sepakat ya bahwa ini ada dulu atau sebelum gunung api atau sudah gunung api atau bersamaan, bisa bersamaan, bisa sebelum nggak mungkin karena ini umurnya lebih muda daripada gunung apinya, sehingga pada saat gunung api itu terbentuk ini juga terangkat kemudian mengisi retakan-retakan itu. Ini namanya mineralisasi. Ini urat kuarsa namanya. Nih. Jadi kalau ditempel ini diambil itu nanti banyak mineral-mineral, termasuk mungkin emas dan tembaga ya. Tapi kita harus buktikan lewat uji lab, ya. Jadi bisa berpotensi sebagai tambang emas dan tembaga. Tapi dalam skala kecil mungkin ya cuma spot-spot gini. Ya nggak banyak dan retakan kecil. Tapi kalau yang benar-benar di laut dalam itu nanti atau di tempat apa yang cukup dalam maka ininya besar-besar, uratnya besar-besar.
lebar-lebar. Ya, bisa kebayang ya. Di sini kita bisa belajar pengangkatan, kemudian pasir pantai sampai adanya mineralisasi. Kenapa mengisi ruang-ruang ini? Karena dia mencari zona-zona retak memang. Jadi dia keluar, dia itu sebuah cairan, kemudian dia menerobos, dia cari jalan. Nah, kemudian ada pengangkatan, dia lewat jalan-jalan pengangkatan ini. Sehingga kemudian dia mendingin. Dan posisinya di dalam waktu itu, bukan di permukaan.